Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kita berbahagia. Kita masih di mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan bahasan yang kita akan lakukan adalah materi tentang rechtfinding atau penemuan hukum. Ya, secara sekilas penemuan hukum ini ibarat apa yang dilakukan ketika hakim mengatasi perkara, namun peraturannya tidak ada atau tidak jelas. Oleh karena itu, karena hakim dianggap tahu hukum atau menganut asas ius curia novit, ius curia novit tulisannya, maka hakim harus membuat hukum. Nah, dalam rangka membuat hukum ini, ia terlebih dahulu melakukan penemuan hukum. Ya, penemuan hukum ini lazim banyak ditemui di kalangan fuqaha hukum Islam, karena di kalangan fuqaha dikenal adanya lembaga yang bernama ijtihad. Ijtihad bisa dimaknai mengerahkan segala daya upaya, pikiran, kemampuan untuk melakukan penemuan hukum. Sama, intinya penemuan hukum di rechtfindingnya itu. Ya, kalau di kalangan jus realis dan di kalangan hakim ini, ya rechtfinding ini akan dilakukan oleh hakim ketika memutuskan perkara. Ya, sedangkan bagi legislatif, lembaga negara yang menjalankan fungsi regulasi, rechtfinding ini dilakukan oleh lembaga menduduki legislatif. Kalau di Indonesia itu DPR, MPR, DPD, dan Presiden. Ya, kalau di dalam tradisi ijtihad, rechtfinding ini banyak dilakukan oleh ulama, fuqaha, atau qadhi, hakim yang memutuskan perkara, atau ulama yang membuat fatwa-fatwa. Nah, mereka ini ketika melakukan penemuan hukum, terlebih dahulu mereka beristihad. Nah, ini sekilas tentang rechtfinding. Ya, intinya ini deh, mengatasi kekosongan hukum karena hukumnya dianggap tidak lengkap, tidak jelas atau kurang jelas, sehingga hakim sebagai orang yang tahu hukum dianggap dan memang diberi kewenangan untuk membuat hukum. Hukum yang dibuat hakim ini diproyeksikan akan mengisi kekosongan hukum yang dibuat oleh regulasi, peraturan perundang-undangan. Gitu. Mekanisme rechtfinding, ya silahkan Anda lihat. Adanya perkara itu menyatakan hukumnya tidak ada, hukumnya tidak lengkap atau kurang jelas. Oleh karena itu dimintakan keputusannya, ketentuannya oleh pengadilan. Nah, di pengadilan hakim tidak boleh menolak perkara. Nggak ada hakim menolak perkara, itu tidak diperbolehkan.
dalam KUHP maupun KUH Perdata kita. Hakim prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara, baik hakim di PA, PN atau PTN sama. Hakim tidak boleh menolak perkara karena hakim dianggap tahu hukum alias menganut asas ius, warnanya mana ya, ius curia novit. Hakim tak boleh menolak perkara. Ya, yang dilakukan oleh hakim karena tidak boleh menolak perkara dan harus membuat hukum, maka hakim melakukan rechtfinding atau penemuan hukum. Ya, penemuan hukum ini bisa dengan cara menginterpretasikan atau menafsirkan hukum dari celah kekosongan hukum yang dibuat oleh undang-undang maupun melakukan konstruksi hukum. Wah, ini PR-nya hakim ini melakukan interpretasi sekaligus melakukan konstruksi hukum. Ya, pertama metode yang pertama interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar lingkup kaidah atau lingkup norma, lingkup aturan harus ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu yang terjadi dalam kasus yang diperkarakan. Ya, interpretasi ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Nah, jadi ya sebaliknya ya hakim juga harus melihat penjelasan dari undang-undang. Kalau di KUHP ada MVT, Memory Fund Collecting. Kalau di undang-undang yang dibuat oleh negara ada penjelasan undang-undang. Ya, merupakan intinya merupakan penafsiran sebenarnya, hanya pemaknaan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang, oleh legislatif. Ya, dengan adanya penjelasan ini dianggap yang diinginkan adalah hukum yang dibuat ini tidak menimbulkan bias makna atau mempunyai makna sama dengan pembacanya. Kemudian metode penemuan hukum dalam peraturan ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa tertentu yang terjadi dalam kasus yang diperkarakan. Ya, boleh jadi regulasinya jelas, tapi penerapannya yang kurang jelas. Nah, oleh karena itu dimintakan hakim untuk memutuskannya. Nah, interpretasi bisa dengan cara interpretasi gramatikal, tata bahasa, juga dengan interpretasi historis dengan melihat peraturan pembentukannya, ketika sejarah ini, lihat sejarah ini mengikuti madhab sejarah, mengikuti pembuatan undang-undang ketika undang-undang itu dibuat. Kemudian sistematik, lihat sistem regulasi secara menyeluruh, berarti tidak memandang di undang-undang itu saja, tapi kaitan secara holistik dari peraturan perundang-undangan.
Ya, misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas. Perlu dikaji secara sistematik dengan sistem yang lebih makro, karena undang-undang perseroan terbatas ini hanya subsistem dari sistem yang lebih luas. Sistem yang lebih luas apa? Regulasi terkait dengan keperdataan. Maka merefer pada regulasi-regulasi dengan hukum perdata lainnya, baik di KUH Perdata, Burger Liquid Book, atau yang lainnya. Kemudian interpretasi teleologis atau sosiologis. Ini melihat makna-makna yang ada di dalam masyarakat, pemahaman yang ada dalam masyarakat. Ya itu. Ya ini sudah dijelaskan. Gramatikal sehari-hari. Dilarang menginjak rumput di taman kota. Orang berlari atau berjalan di rumput taman. Nah, ini termasuk berlari atau berjalan termasuk punya makna menginjak atau tidak? Nah, ini dianggap fakta ini dianggap kurang jelas. Nah, bisa jadi hakim harus memutuskan. Kalau berlari tanpa menginjak, ya itu bukan berlari namanya, tapi ngambang. Ya. Syaratnya harus logis, istilah dipercayakan misalnya. Dipercayakan ya diserahkan, misalnya mengirim barang itu mempercayakan. Regulasi terkait dengan dipercayakan, kata dipercayakan atau mempercayakan, ini bisa mengandung makna menyerahkan dengan segala makna yang terkandung di dalamnya. Maknanya apa? Ada menghancurkan, menghilangkan, mengubah isinya. Bukan ini ya. Oh, mempercayakan untuk menghilangkan. Ya, menyerahkan. Makna tergantung dengan mempercayakan. Makna sejarah atau historis, mempelajari mempelajari hal ehwal, timeline, melihat secara timeline perancangan RUU, perancangan rancangan undang-undang, atau ketika PP ini dibuat, atau ketika Perda ini dibuat. Penafsiran historis ini bisa disebut juga dengan penafsiran subjektif, sebab suatu peraturan dibuat seperti yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undangnya. Subjektif siapa? Subjektif pembuat regulasinya. Kalau undang-undang, pembuatnya siapa? RU, kemudian menjadi undang-undang, pembuatnya adalah legislatif, DPR, DPD, Presiden. Kemudian interpretasi sejarah, masih ya, interpretasi sejarah. Disebut zina apabila status keduanya menikah. Sedang jika tidak terikat pada perkawinan, dianggap tidak zina. Ini penafsiran hukum kita di pasal 284 KUHP. Nah, kalau ada anak remaja pada kumpul kebo bagaimana? Ini sayangnya undang-undang kita tidak menjeratnya.
Meskipun dalil-dalil keagamaan menyatakan bahwa zina ya orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa terikat pada perkawinan, entah itu eh, entah itu statusnya sudah menikah atau belum, sama berbuat zina. Nah, cuma dibedakan levelnya, ada zina muhson sama ghairu muhson. Nah, itu kata fakih ya. Nah, sedang regulasi kita hanya mengkriminalkan pelaku zina yang muhson tadi, pelaku di mana salah satu pihaknya terikat pada tali perkawinan yang lain, tali perkawinan. Kalau berhubungan suami istri dengan bukan istrinya atau bukan suaminya, itu baru dianggap zina. Ya, sebenarnya lihat pemaknaan pembuatan regulasi ini bertentangan dengan jiwa bangsa kita sebagai orang Indonesia. Jiwa bangsa kita yang religius ini memandang bahwa yang namanya zina adalah perbuatan yang dilarang, baik itu sudah beristri atau belum beristri, sama-sama merupakan perbuatan yang terlarang. Nah, kemudian interpretasi hukum. Nah, interpretasi sejarah masih ya, interpretasi secara hukum masih tentang full case tadi, secara hukum. Nah, misalnya kapan ada asas hukum nullum delictum nulla puna sine lege, legalitas. Asas legalitas atau legisme, legalitas ya, sesuatu dapat dipidana kalau ada kalau ada regulasi yang telah mengundangkan terlebih dahulu ya. Ini asas ini sama dengan kaidah dalam fikih namanya al aslu fil asli al ibahah. Asas segala perbuatan adalah boleh atau diperbolehkan, hatta ya dulu dalil ala tahrimiha, sampai muncul dalil syara yang mengharamkannya. Itu aslinya itu boleh, halal, kemudian ada dalil mengharamkan, maka menjadi haram. Ada mungkin juga dengan hukum. Nah, dalam hukum positif dan hukum positif itu semuanya boleh sampai ada regulasi yang mengkriminalkan perbuatan tersebut. Nah, itu intinya. Ada lagi bagaimana asal dari asas unus testis nullus testis, unus testis nullus testis. Satu bukti bukan bukti, artinya itu. Satu bukti, jangan dipres jangan diartikan yang lain ya. Satu bukti bukan bukti. Ini artinya ketika penggugat ingin mengajukan bukti, maka buktinya tidak boleh hanya satu. Ya, artinya apa? Harus didukung dengan alat bukti lain. Gitu. Ya, tapi kalau dalam hukum perdata ada namanya akta otentik. Nah, kalau akta otentik ini merupakan perkecualian, karena akta otentik ini dianggap sebagai satu bukti yang punya kekuatan hukum penuh. Ini akta otentik. Akta otentik ini perkecualian dari asas unus testis nullus testis. Satu bukti bukan bukti. Nah, kalau akta otentik satu tok tapi bisa mewakili semua bukti. Kemudian interpretasi sistematis. Ya, sistem, masih ingat sistem? Sistem itu rangkaian unsur, rangkaian komponen yang bekerja sama untuk mewujudkan satu tujuan. Nah, itu intinya. Nah, kalau sistem dalam regulasi bagaimana? Kalau dalam regulasi, nah, kita lihat secara sistematik.
lihat subsistem atau komponen hukum yang lebih luas. Misalnya di pasal 1233 KUH Perdata, lahir perikatan karena undang-undang dan perjanjian. Lahir perikatan karena undang-undang, misalnya karena kelahiran. Ada anak lahir karena ikatan perkawinan. Karena ikatan perkawinan, maka tidak mungkin akta lahir dibentuk karena kontrak, tidak kan? Tapi ada juga perikatan keperdataan yang lahir karena perjanjian seperti kontrak. Jadi ada yang lahir karena undang-undang, ada yang kontrak. Nah, regulasi di pasal 1233 ini tidak menyebut adanya perikatan karena jurisprudensi atau keputusan hakim. Nggak ada, tidak menyebut jurisprudensi. Menyebutnya undang-undang toh, bukan jurisprudensi. Padahal ya kalau dalam sistem hukum kita yang menganut sistem civil law harusnya undang-undang. Nah, jurisprudensi tidak disebut. Terus bagaimana? Ternyata jurisprudensi juga mendapatkan tempat di negara kita sebagai bagian dari hukum. Jadi seperti adanya itsbat nikah. Anda paham ya itsbat nikah? Hakim memberikan keputusan penetapan itsbat nikah bahwa seseorang punya mengesahkan perkawinan seseorang yang tadinya menikah secara tidak tercatat dalam hukum negara menjadi tercatat dalam hukum negara. Ya, ini ikatan yang lahir karena jurisprudensi. Penetapan hakim tentang itsbat nikah itu diantaranya seperti itu. Penetapan ikatan yang lahir karena jurisprudensi. Ini tidak lahir karena undang-undang, juga tidak lahir juga karena perjanjian. Ya, jurisprudensi juga penetapan pengesahan anak misalnya. Juga pengesahan anak ini memberikan implikasi lahirnya hubungan perdata antara orang tua dan anak. Ya, ini sifatnya legitimasi. Jurisprudensi yang sifatnya legitimasi. Oke, next. Tolok ukur dewasa. Menurut regulasi kita banyak regulasi ini bertebaran. Ukuran dewasa berdasarkan umur. Indikasinya ya di KUH Perdata, artinya Undang-Undang nomor KUH Perdata ya, BW ya. BW ini menentukan bahwa yang namanya dewasa adalah usianya 21 tahun atau telah menikah. Ini indikasi dewasa. Tapi di Undang-Undang nomor perkawinan tadinya berapa? 19 tahun sekarang setelah direvisi di Undang-Undang yang terbaru tahun 2019. Kemudian Undang-Undang di sistem perlindungan SPP, sistem peradilan perlindungan anak, ini namanya anak usianya kurang dari 12 tahun untuk tidak bisa diadili. Nah, kalau anaknya berumur 12 tahun baru bisa dilakukan pengadilan atas anak. Tapi meskipun diadili, baru dapat dipidana ketika umurnya sudah 14 tahun. Karena di usia ini dianggap sebagai usia ia mampu melakukan pertanggungjawaban pidana. Gitu. Interpretasi teleologis atau sosiologis. Nah, ini interpretasi yang ekstensif atau progresif karena terkait dengan sosiologi, di mana
pandangan khalayak umum, khalayak masyarakat ini dipertimbangkan dalam melakukan interpretasi. Masyarakat dalam menafsirkan tentang zina misalnya juga mengikuti penafsiran agama. Nah, ini sebenarnya bisa ditafsirkan secara sosiologis, di mana orang yang melakukan kumpul kebo, entah ia melakukan sudah terikat pada perkawinan atau tidak, maka dapat dipidana sebagaimana pasal 284 KUHP. Ya, meskipun demikian, penafsiran teleologis ini memerlukan keberanian hakim untuk menafsirkan, karena biasanya hakim ini terikat pada bunyi peraturan perundang-undangan, bunyi regulasi. Kita mengenal dengan istilah hakim itu corong dari undang-undang. Ya, tapi kalau memakai penafsiran sosiologis ini perlu keberanian sebenarnya. Ya, nah, ada lagi interpretasi analogis, melakukan analogi atau kias, mengkiaskan makna atau memperluas makna dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya adanya aliran listrik, misalnya aliran listrik ini kalau mengambil aliran listrik, kalau hanya melihat ketentuan pasal 362, orang yang mengambil aliran listrik tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Nah, hakim dianggap tahu hukum, dan orang yang menyambungkan listrik tanpa izin atau secara tidak sah sebenarnya bisa dikategorikan pencurian. Nah, ini. Nah, salah satu permisalan yang lain, misalnya apa yang diputuskan oleh Bapak Artijo Alkautsar almarhum yang kemarin barusan wafat, ini pernah menganalogikan kehormatan perempuan itu apa ya? Ya, ini segel kehormatannya lah. Ini menafsirkan sebagai benda yang bisa diambil, ditransaksikan, dan bisa rawan dengan perbuatan melawan hukum. Kalau benda dirampas, benda diambil dengan penipuan dan seterusnya, maka ini bisa dikriminalkan, baik sebagai tindak pidana pencurian kah atau penipuan kah dan seterusnya. Nah, kehormatan perempuan ini oleh Artijo berusaha untuk mengkriminalkan lelaki, ini yang banyak dikriminalkan ya, lelaki yang melakukan penipuan atas kehormatan wanita, ini bisa dimintakan ganti rugi. Pemerkosa atau yang merampas kehormatan perempuan, namanya apa? Ini bisa dimintakan ganti rugi karena melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, next, ya, yang kemudian konstruksi hukum, upaya hukum hakim ketika melakukan rechtfinding. Yang kedua, yakni melakukan konstruksi hukum. Nah, kalau lihat prinsip
aliran realisme hukum. Ini hanya hakim yang bisa melakukan konstruksi hukum. Tapi sebenarnya kalau kita tarik dalam dalam budaya atau tradisi hukum di Indonesia, upaya konstruksi hukum ini bukan hanya dominasi hakim untuk mengupayakan hal ini, tapi juga pembuat hukum yang lain, seperti pembuat undang-undang alias legislatif. DPR, Presiden, DPD ini punya kewenangan seharusnya, ya, karena kewenangannya membuat undang-undang, maka anggota DPR, DPD, dan Presiden bisa melakukan konstruksi hukum. Ya, konstruksi itu bisa analogi penghalusan hukum atau memperjelas batasan aturan hukum. Nah, ini ya hampir sama ya dengan interpretasi tadi, dan ini dominan ke kewenangan hakim ketika melakukan rechtfinding. Ya. Analogi atau kias, pengibaratan itu memperluas makna. Dengan adanya, kalau dalam fikih itu lewat ilat yang sama, adanya ilat yang sama. Ilatnya apa? Ngambil aliran listrik yang bukan haknya, misalnya ngambil barang yang bukan haknya. Barang yang bukan haknya itu apa? Aliran listrik, misalnya. Ini bisa dikategorikan pencurian. Nah, di mana selanjutnya, ya ini tidak berkembang lewat teknologi. Perkembangannya tidak hanya listrik saja, tapi sampai ke teknologi digital. Teknologi digital apa? Ada istilah kuota, bandwidth, pulsa, bitrate, byte, dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa diperluas ke arah sana. Kemudian analogi sama ya, kias. Sama kias. Sama misalnya di pasal 1546 jual beli, ketentuan perjanjian jual beli berlaku terhadap perjanjian tukar menukar atau barter. Apa ilatnya? Ibaratnya ada kesamaannya adalah pertukaran pemilikan benda. Kalau jual beli menukar benda dengan uang, kalau barter menukar barang dengan barang. Ya itu. Jual beli tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa sebelum jangka waktu sewa berakhir. Ya, ini ketentuan jual beli, tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa sebelum jangka waktu sewa berakhir. Jadi kalau bendanya sudah beralih kepemilikan, ada jual beli atas barang yang disewa tadi, tetap barang ini tidak bisa dikuasai oleh pemilik karena sewa menyewanya belum berakhir. Gimana tuh tadi? Ya, misalnya menyewa rumah, si pemilik rumah menjual rumah yang disewakan. Nah, ini tidak serta-merta penguasaan atas rumah diserahkan pada pembeli, karena di atas rumah tersebut sudah ada hak di atasnya, yakni hak sewa. Jadi hak sewa ini mendahului, lebih didulukan, lebih diutamakan daripada perjanjian jual belinya.
Lah ini kalau jual beli. Lah kalau transaksi lain bagaimana? Mana? Kalau misalnya lewat pewarisan atau penghibahan. Ini perlu penafsiran yang lebih lanjut. Dianggap hakim lebih tahu hukum, bisa hakim yang dianggap tahu hukum seharusnya bisa menafsirkan, bisa mengkiaskan bahwa sewa menyewa ini harus diutamakan, dan atau bisa diartikan bahwa perjanjian adanya hibah dan pewarisan tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa sebelum jangka waktu sewa berakhir. Ya, itu tata cara melawan konstruksi hukum analogi. Ya, tadi sudah dicontohkan. Ada lagi penghalusan hukum. Caranya mempersempit makna suatu aturan. Nah, misalnya ya karakternya ini tidak mencari kesalahan para pihak. Nah, inginnya ya para pihak saling berdamai, tidak saling menuntut. Misalnya dalam suatu kasus adanya tabrakan misalnya. Nah, tabrakan kan bisa menimbulkan kerugian dan masing-masing pihak bisa dituntut ganti rugi. Ya, oleh karena itu hakim dalam melakukan konstruksi hukum ini bisa melakukan penghalusan hukum di mana masing-masing pihak seharusnya sama-sama memberikan ganti rugi atau kompensasi. Nah, ini upaya ini melakukan upaya penghalusan hukum yang telah ditetapkan di pasal 1365 Perdata, di mana pihak yang salah wajib memberikan ganti rugi. Nah, dalam kasus ini sulit untuk mencari siapa sih pihak yang bersalah. Misalnya karena kedua-duanya sama-sama salah. Kalau sama-sama salah ya tanggung jawab. Ya. Kalau salah ya tanggung jawab, tapi kalau sama-sama salah ya saling bertanggung jawab. Itu saja. Terus argumentum ad contrario, atau kalau bahasa fikihnya apa? Kias dengan mafhum mukhalafah. Kias dengan mafhum mukhalafah. Ini tampaknya asal-asal hukum barat ini banyak mengadopsi fikih namanya. Kelihatannya ini. Argumentum ad contrario atau kias dengan mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikannya, analogi kebalikan. Kalau analogi sifatnya positif, tapi kalau argumentum ad contrario atau kias mafhum mukhalafah hasilnya itu negatif. Ini upaya konstruksi hukum untuk mempertegas adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan. Analogi sama contrario, ini kias mafhum muwafaqah, contrario kias mafhum mukhalafah. Hasilnya positif, mukhalafah negatif. Memperluas, mempersempit. Ya, persamaannya ini silahkan Anda lihat. Tolong diisi kosakata hukum. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Tadi nula puna sine previa legi. Perbuatan tidak dapat dihukum sebelum ada
peraturan yang menetapkan bahwa perbuatan tersebut layak dihukum. Ya, argumentum ad contrario, misalnya waktu iddah perempuan untuk menikah kembali setelah putusnya perkawinan kurang dari 90 hari. Ini masa iddah. Nah, selebihnya setelah lebih dari 90 hari baru boleh menikah. Ini menurut PP nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan. Nah, ketentuan ini berlaku untuk perempuan. Di pasal 39-nya berlaku untuk perempuan, untuk gender. Nah, bolehkah kita mengkiaskan terhadap laki-laki? Kan sebenarnya bisa mengkiaskan, menganalogikan. Nah, iya, tapi melihat regulasinya kias seperti ini atau analogi ini tidak diperbolehkan karena regulasi ini bersifat khusus bagi perempuan yang ingin menikah kembali, berarti telah menjadi janda. Khusus perempuan, ketentuan ini adalah khusus perempuan. Jadi jangan mentang-mentang kesetaraan gender kemudian regulasi ini banyak memuat syarat dengan nilai-nilai agama ya, yang berasal dari kaidah-kaidah fikih tentang masa iddah. Kontrario di mana? Kontrario-nya yakni bahwa ketentuan ini hanya khusus untuk perempuan saja. Berarti kontrario-nya kalau laki-laki tidak memakai ketentuan masa iddah lebih dari 90 hari. Nah, itu kontrario-nya. Bisa dipahami ya? Nah, penafsiran maupun konstruksi hukum ini berasal dari aliran ajaran realisme hukumnya Carl Llewellyn, dosen Harvard University. Nah, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan ke-9. Ya, meskipun ini kalau dipraktekkan di Indonesia tentu yang perlu diingat ya, bahwa ajaran ini mempunyai latar belakang budaya tradisi hukum negara yang dihuni oleh Carl Llewellyn, yakni Amerika. Harvard ada di Amerika. Nah, budaya tradisi hukum Amerika yakni sifatnya common law. Bentuk hukum utamanya itu jurisprudensi atau putusan hakim. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia memakainya regulasi. Nah, ajarannya Llewellyn ini seharusnya bisa ditafsirkan di Indonesia. Ya, tidak hanya bisa diterapkan di ranah di ranah yudisial saja ya, di ranah yudikatif, tapi juga dipraktekkan secara lebih luas lagi, tidak di ranah yudisial saja tapi juga di ranah legislatif dan eksekutif, di mana legislatif membuat hukumnya dan eksekutif membuat aturan pelaksanaannya. Nah, kalau kita lihat, kita zoom in, kita telisik lebih jelas lagi di dalam di DPR misalnya. Di DPR itu ada badan legislatif. Ini organ yang dipunyai DPR dalam membuat regulasi. Nah, di kalangan eksekutif juga ada BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Biasanya
ada ya tersendiri dan terkoordinasi dengan Kemenkumham ya biasanya. Nah ini di bawah kekuasaan presiden. Ya itu aja. Ya ini tantangan dan orientasinya. Tantangannya mengharuskan menggali nilai-nilai kepribadian bangsa, supaya hukum yang dibuat ini sebenarnya ke arah ini loh, memakai madhab sejarah namanya kok gini ya, full case atau jiwa bangsa, supaya kepribadian bangsa Indonesia ini mengcover, menjiwai seluruh regulasi atau seluruh hukum yang ada di Indonesia, baik regulasinya maupun jurisprudensinya. Ya. Full case-nya apa di Indonesia ini? Full case-nya itu ya ini loh, Pancasila, dan ada tradisi bangsa, local wisdom, karena ini menjadi kepribadian bangsa. This Indonesian full case. Itu aja. Any question? Comment below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.